Trump punya cara strategi perang nih, dia mau panggil ramai-ramai dia punya sekutu untuk serang Iran tuh kan guys. Dia mau koyok ramai-ramai. Sekarang kalau kita nampak negara-negara Timur Tengah kebanyakan memihak kepada Amerika dan bantu untuk menyerang Iran. So what's up guys, welcome back to my channel again and comment react. Boom. Oke guys, baru-baru ini dunia dikejutkan dengan satu perkembangan yang agak mengejutkan dalam dunia geopolitik. Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump dilaporkan tidak berpuas hati dengan dua sekutu pentingnya di Eropa, yaitu Spanyol dan Britain ataupun Inggris. Puncanya bukan isu kecil tetapi berkaitan penggunaan pangkalan tentara untuk operasi ketenteraan yang dikaitkan dengan konflik di Timur Tengah, khususnya melibatkan Iran. Amerika Syarikat dikatakan mau menggunakan beberapa pangkalan tentara di Eropa untuk menyokong operasi ketenteraan mereka. Namun, Spanyol dilaporkan menolak penggunaan pangkalan tersebut untuk tujuan serangan. Manakala Britain pula hanya membenarkan penggunaan yang sangat terhad. Keputusan ini membuat Washington semakin tidak berpuas hati. Persoalannya sekarang, kenapa pangkalan tentara di Eropa ini begitu penting kepada Amerika? Mengapa sekutu rapat seperti Spanyol dan Britain berani menolak permintaan negara kuasa besar seperti Amerika? Dan adakah ini tanda bahwa Pakatan Barat sendiri mulai retak di tengah ketegangan dunia yang semakin meningkat? Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita akan masuk ke dalam video tersebut. Stay tune. Some of the European, like Spain, has been terrible. Oke, jadi di sini Spanyol tolak pangkalannya dipakai Amerika Syarikat serang Iran. Trump, kami putus saja perdagangan sama mereka, mari kita dengar. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. First of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to, but they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. They agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. And we have the right, as an example, we talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain. I have the right to stop it. Embargoes, do anything I want with it. And we may do that with Spain. What do you think? Oke guys, jadi di sini Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump, dia ini agak kecil hati lah ataupun terasa dengan apa yang Spanyol buat. Sebenarnya di sini Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump, dia mau menggunakan pangkalan tentara Amerika Syarikat dan Spain. Dorang ada jalinkan satu, aku tak tahu lah, NATO punya style gitu, apa NATO punya barang lah gitu kan. NATO. Jadi dorang ada jalinkan satu benda tuh, dan kiranya 50% Amerika 50% Spain lah untuk menggunakan military US yang ada di Spanyol. Tetapi kerajaan Spanyol tidak membenarkan Amerika menggunakan pangkalan tentara Amerika yang ada di Spanyol untuk menyerang Iran. Disebabkan apa? Disebabkan kalau dipikirkan secara logik, sebab Presiden Spanyol nih, aku nampak dia lebih memikirkan masa depan negaranya. So kalau dipikirkan secara logik, apabila negara-negara yang membantu Amerika Syarikat untuk menyerang Iran, confirm Iran akan membalas mereka dengan lebih teruk. Sekarang nih kalau kamu nampak Amerika nih, Donald Trump nih, dia mau ajak dia punya sekutu-sekutu yang ada di Timur Tengah tuh untuk menyerang Iran tuh sendiri. Tetapi Donald Trump nih lupa kepada sejarah, yaitu Iran terdahulu adalah bangsa Persia guys, bangsa Persia. Jadi siapa yang tidak tahu tentang bangsa Persia nih, apa itu bangsa Persia, kamu boleh search dia punya history atau dia punya sejarah. Bangsa Persia nih bangsa apa? Jadi sekarang nih kalau kamu nampak Iran nih, dia 1 lawan 7 guys ya, 1 lawan 7, ibarat solo vs squad lah. Jadi sekarang pun
kalau kita nampak US pun dorang mau gencatan senjata tetapi Iran menolaknya sebab alang-alangnya sudah kan, alang-alang satu kali. Dan di sini Amerika Syarikat dia memotong semua ataupun menghentikan semua berkaitan bisnis dengan Spain gara-gara hal tersebut. Bagi aku Spanyol ada hak untuk menyuarakan dia punya idea ataupun dia punya suara sebab itu negaranya. Kau hanya tumpang saja di situ, mendirikan base Amerika di situ, tetapi kau tidak layak untuk tidak layak untuk menyuruh Spanyol untuk menyerang juga Iran gitu. Sebab nanti ada dampaknya yang lain lah. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. It was not Tak ikut serang Iran, PM Inggris akui ada beda pandangan sama Trump, dia tidak setuju. involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement Betul. in which Iran agrees to give up any Betul. aspirations to develop Negosiasi. a nuclear weapon and ceases its destabilizing activity across the region. That has been the long-standing position of successive British governments. President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty to judge what is in Britain's national interest. Jadi di sini Perdana Menteri Inggris yaitu Keir Starmer namanya ya, dia tidak maupun terlibat dalam serangan Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Serta dia cakap ada perbezaan pendapat lah di antara mereka berdua, di antara Amerika dengan Britain. Kenapa kan orang kan yang macam mana tadi Perdana Menteri Inggris katakan lebih baik bernegosiasi, lebih baik bernegosiasi daripada perang. Tapi kalau kita pikir daripada sudut yang lebih positif, kan bagus juga ada yang bagi pengajaran begini kepada Amerika Syarikat dengan Israel. Disebabkan kenapa? Disebabkan dorang pikir dorang negara yang mempunyai kuasa militer yang dikatakan cukup kuat. Kalau kita nampak rank militer untuk tentera Amerika pun nomor 1 di dalam dunia, tetapi Iran membuktikan bahawa walaupun mereka nomor 1 di dunia, tidak sewenang-wenangnya untuk memijak negara lain. Sebab kenapa? Negara lain mempunyai kedaulatan yang tersendiri. Jadi ada juga lah bagusnya kenapa Iran ni buat begini kan, supaya orang lawan balik habis-habisan, supaya orang tahu yang kita tidak boleh buat sudah benda begini di masa akan datang. Kita tidak boleh serang suka-suka. Donald Trump kena ingat yang Iran itu bukan Venezuela yang macam suka-suka dorang masuk ke dalam Venezuela dan dorang ambil presiden Venezuela bawa balik ke Amerika dan hukum di sana. Bukan begitu. Bukan begitu. Iran bukan begitu. Iran bangsa Persia, sejarah dorang pun kita tahu yang memang empire yang cukup besar di Timur Tengah, yang banyak mengalahkan nama-nama besar juga. Jadi kita boleh nampak sekarang ni kan, Amerika pun macam makin kekurangan. Mereka ada menyatakan baru-baru mereka ada kekurangan macam misil anti udara, serangan udara kalau aku tak silap itu, tapi nanti boleh cek balik lah kalau aku salah, tolong betulkan. Menhan ni Menteri Pertahanan China sebut Amerika kecanduan perang dan biang kekacauan. Apa biang guys? Bikin buat 国240多年，只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众就陷入水深火热。美方把贫铀弹和极速炸弹送到乌克兰，把航母战斗群派到地中海，把武器弹药送到以色列。事实证明，美国才是国际秩序的根本性乱源，世界动荡的幕后操盘手，地区和平稳定的最大破坏。Ini Menteri Pertahanan China ya guys, seperti mana yang kita tahu, China ni kalau di dalam bidang militer dia bukan kuasa yang biasa-biasa, tetapi one of the most powerful military power in the world.
salah satu kuasa besar militer di dalam dunia nih, China nih, pun tidak setuju dengan apa yang Amerika dan Israel buat. Sebab aku sih pendek cerita lah apa yang Menteri Pertahanan Cina nih cakap ya. Dia bilang Amerika nih sebenarnya macam punca lah, ataupun yang beban dunia lah, yang suka buat perang di sana sini, dorong suka buat perang begitu kan. Tapi kita kena ingat juga guys ya, Cina dengan Rusia nih, kalau dorang masuk campur di dalam peperangan Iran nih, aku boleh katakan mungkin akan dipukul undur ataupun akan terundur tuh Amerika dan Israel tuh. Sebab kenapa? Dua pasukan nih, Cina dengan Rusia nih kalau sudah bergabung, boleh hancur bukan satu negara, semua negara boleh hancur ya, sebab orang punya militer cukup kuat ya. Jadi aku harap Amerika berpikir lah sebelum buat lagi nih, tapi bagi pengajaran dulu dengan Amerika lah, sebab orang pun terlampau juga guys ya. Trump mendapat saran dari pejabat Amerika Serikat agar mintalah gencatan senjata dengan pihak Iran. Iran mendiamkan dan menjawab dengan rudal terus menerus tanpa henti. Oke, di sini pun kalau kita nampak punya Amerika Serikat ni kan, ni dorang sebelum dorang menyerang sesuatu negara, dorang kena dapat approval daripada apa nama tempat dorang, Pentagon tu. Di Pentagon tu, di dalam tu ada beberapa ratus suara. Apabila dorang semua bersetuju untuk menyerang satu tempat tu, baru Amerika Serikat boleh menyerang tempat tu. Tapi aku tak tahu lah di dalam kepimpinan Trump ni macam mana. Macam dia ni haus akan perang, cuma dia salah perang, dia cari pasal pula dengan Iran. Jadi dia sudah serang Iran, and then dia mau minta gencatan senjata lagi dengan Iran. Iran ni dia tidak mau. Kau sudah bunuh dia punya pemimpin tertinggi, kau sudah bantai dia punya jenderal-jenderal semua dengan bommu. Lepas tu kau minta gencatan senjata. Memang Iran tidak mau. Lagi satu orang lupa mungkinnya Iran tu bangsa apa. Jadi orang kena kaji sejarah dulu sebelum perang ke satu tempat. Iran tu bukan Venezuela. Ini tadi lah nih. Memang Iran nggak mau gencatan senjata. Donald Trump emosi banget dengan Spanyol dan katakan akan memutus kerjasama dagang dengan Spanyol karena Spanyol menolak jika Amerika menggunakan pangkalan militer mereka, teman-teman. Bahkan Spanyol sendiri juga tidak ingin mengikuti aturan terbaru dari NATO yang mengharuskan menggelontorkan anggaran pertahanan 5% dari PDB mereka, karena bagi Spanyol mereka ini negara kesejahteraan dan gak nyari musuh sama sekali. Pemutusan dagang antara Spanyol dan Amerika disampaikan oleh Donald Trump di depan wartawan, dan semua itu terjadi karena puncaknya di saat Spanyol menolak Amerika dalam penggunaan pangkalan militer. Dan bagi Spanyol, pangkalan hanya boleh digunakan untuk aktivitas yang sejalan dengan piagam PBB. Akhirnya Trump mengatakan, lu ini sahabat yang mengerikan. Ya udah deh, gue nggak mau lagi berurusan dengan lu Spanyol. Nah, Spanyol sendiri kalau teman-teman lihat ini memang merupakan pilar di Eropa yang paling vokal mengkritik kebijakan keras Amerika Serikat dan Israel di Gaza dan Iran. Dan gaya kepemimpinan Perdana Menteri mereka yaitu Pedro Sanchez memang sangat progresif dan berani terang-terangan menentang ketidakadilan. Dan ternyata Trump itu sudah menginstruksikan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk tinjau putusan hubungan bisnis dengan Spanyol. Dan ini ternyata benar-benar berdampak loh. Jadi ekspor di Spanyol itu kayak produk ikonik mereka, misalnya kayak minyak zaitun dan minuman anggur, langsung turun penjualannya akibat ketidakpastian tarif tersebut. Jadi di sini aku salut juga dengan Presiden Spanyol nih, sebab Presiden Spanyol nih, walaupun dia nih kan dikatakan sekutu dengan Trump, tapi dia kalau dia rasa benda tu tidak adil, dia rasa benda tu benda jahat ataupun benda yang tidak baik, dia akan lawan habis-habisan guys. Ini dia ada pendirian Presiden Spanyol nih, Pedro Sanchez nih, dia ada pendirian yang cukup luar biasa. Baru-baru Presiden Spanyol dia beri ucapan di Madrid. Oke, bukan Real Madrid ya. Madrid tuh kalau di Spain tuh, ataupun kalau di Spanyol tuh Madrid tuh dorong punya bandar guys, dia punya kota besar. Dia punya kota macam Malaysia di Kuala Lumpur, Indonesia Jakarta, lebih kurang begitulah. Madrid tuh maksudnya di situ. Jadi Pedro Sanchez sudah menyatakan di Madrid, dia menyatakan bahwa Amerika tidak boleh menggunakan pangkalan militer mereka yang ada di Spain, macam mana sekalipun. Dan kalau kita nampak kan, Pedro Sanchez ni kan, dia
ada hari itu tentang Global Summit Flotilla, kalau kamu masih ingat, influencer, artis-artis, dokter-dokter dan pelbagai lagi yang join tuh, dia iring sampai ke Israel, tapi dia tidak masuk ke Israel lah, dia punya kapal perang. Nah, di sini kalau kita nampak Pedro Sanchez nih, presiden Spanyol, mempunyai pendirian yang cukup luar biasa. Nah, dia berani berlawan suara. Dia kalau cakap aku tidak mau buat benda tuh, dia tidak mau. Jadi memang pendiriannya yang bikin aku respect lah, cukup kuat. Alright guys, jadi sampai situ insyaAllah reaction aku tentang Trump marah dengan Spain, dengan Britain nih, disebabkan tidak dibenarkan menggunakan pangkalan militer yang ada di negara mereka. Oke, jadi di sini kalau aku nampak nih, Trump punya cara strategi perang nih. Dia mau panggil ramai-ramai dia punya sekutu untuk serang Iran tuh kan guys. Dia mau kroyok ramai-ramai. Orang patutnya kan, dia sepatutnya nih cerita nih, kalau kita nampak daripada awal lagi. Cerita nih sebenarnya Amerika, Israel, vs Iran, itu ya. Tapi ini sekarang kalau kita nampak negara-negara Timur Tengah kebanyakan memihak kepada Amerika dan bantu untuk menyerang Iran. Apalagi Iran balas balik dengan orang kekuatan penuh. Tapi bukan kekuatan penuh lah, mungkin maybe 30-40% lah sudah dibagi oleh Iran kan. Dan kita nampak banyak kegusaran ataupun ketakutan daripada rakyat-rakyat yang ada di negara-negara tersebut yang diserang oleh Iran, disebabkan kesalahan satu orang. Ini nih presiden Amerika nih, negara-negara lain terlibat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, dia punya konteksnya ataupun dia punya punca permasalahan adalah ini nih, Donald Trump. Oke guys, jadi sampai situ aja reaction aku, dan see you di next video. Comment, react,